Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, teman-teman dan sahabat di Nusantara ini. Bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga semuanya selalu sehat ya, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ceria ini ketemu lagi dengan channel Flower Garden, dan pada video kali ini aku akan ajak teman-teman, bunda dan sahabat semuanya ya untuk belajar dan mengetahui dari tips untuk perawatan jenis-jenis tanaman dan tentunya tanaman yang berada di halaman dan di teras aku ya. Semoga nanti bermanfaat dan yuk kita belajar bersama. Utamanya dari pemula ya, teman-teman pemula itu hanya sekedar penyuka bunga atau tanaman dan yang ia beli dari nursery atau taman bunga. Tapi bagaimana selanjutnya untuk perawatannya, ini kurang memahami atau kurang mengerti. Jadi pada saat di nursery, tanaman itu merupakan tanaman yang cantik, yang subur. Setelah dibeli sampai di rumah, akhirnya perawatannya yang kurang bagus dan kurang tepat, maka tanaman ini akan menjadi kurang cantik atau kurang bagus. Nah, ini sayang ya teman-teman ya. Jadi bagaimana untuk perawatan dan tips dari jenis-jenis tanaman ini nanti akan coba ya kita belajar bersama ya. Saya juga merupakan pemula yang baru saja menyukai tentang berbagai macam tanaman dan bunga, dan bila mana nanti dari aku hasil belajar di rumah dan aku infokan ya, dan saya jadikan tips untuk perawatan jenis-jenis tanaman ini kurang betul, maka saya juga mohon untuk dikoreksi ya teman-teman dan bunda semuanya. Kita mulai dari tanaman Pilolinet. Tanaman Pilolinet ini kebetulan juga banyak ya teman-teman di halaman aku, dan ini saya letakkan di pintu gerbang kedua masuk teras aku. Pilolinet ini untuk perawatannya sebetulnya mudah sekali. Yang terpenting untuk linet ini tidak kita letakkan di panas sinar matahari langsung ya. Cukup di keteduhan, dan dia adalah juga merupakan keluarga dari tanaman pilo. Pilo ini juga tidak begitu suka dengan air. Nah, untuk itu untuk penyiraman cukup kurang lebih 2 hari sekali ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak air nanti medianya akan becek dan mengakibatkan akar ya dan batangnya ini akan menjadi membusuk ya. Nah, bagaimana untuk medianya? Medianya ini adalah tidak berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau di sini aku memakai sekam bakar dan ada pupuk organik, dan saya tambahkan dengan pasir malang sedikit ya teman-teman, dengan perbandingan 1:1. Untuk pemupukan ini selain aku gunakan pupuk organik abadi yang berasal dari rendaman air bawang putih dan bawang merah, ini sebulan sekali aku gunakan pupuk NPK ya. 1 bulan sekali itu kita berikan beberapa butir. Namun cara pemberiannya ini juga tidak dekat dengan akar atau batang, agak jauh, mungkin bisa mepet ya dengan pinggirnya pot ya teman-teman, karena pupuk NPK ini sifatnya adalah panas. Jadi kalau dekat dengan akar khawatir nanti juga akan menjadi gosong. Yang kedua, ini ada tanaman Andromeda ya teman-teman ya.
Di tempatku ini cukup banyak tanaman ini dan menyebar di seluruh halaman samping rumah dan di belakang rumah. Semuanya subur seperti ini ya teman-teman ya. Untuk Andromeda ini juga sama ya teman-teman. Ini adalah merupakan tanaman yang tidak begitu suka sinar matahari langsung ya, dan cukup di keteduhan, mungkin ditaruh di teras atau halaman yang teduh. Untuk penyiraman hampir sama dengan pilulinet, dan media ini juga sama dengan pilulinet tadi, juga untuk pemupukannya. Itu yang kedua Andromeda, dan selanjutnya aku akan memberikan tips untuk pemeliharaan atau perawatan anggrek ya teman-teman ya. Anggrek di rumah aku ini cukup banyak ya teman-teman. Ada jenis dari anggrek bulan ya, yang berada di ketinggian itu saya tidak menjangkau, dan juga ada jenis ini ya, dendro, dan ada jenis anggrek vanda tapi berada di samping rumah. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau untuk anggrek ini teman-teman ya, anggrek ini memang menyebar juga ya di beberapa tempat ya, di sudut-sudut maupun di halaman ini maupun di belakang. Anggrek adalah merupakan tanaman yang klasik ya teman-teman, dan ini saya paling suka untuk merawat anggrek. Anggrek sebenarnya itu tidak begitu sulit cara perawatannya ya, asal kita tahu cara perlakuannya. Utamanya untuk anggrek ini akarnya biarkan saja ya menjalar kemana-mana ya teman-teman ya. Dan untuk medianya ini kita bisa pakai arang, bisa cacan pakis, dan juga kita bisa memakai dari cacan pinus ya teman-teman ya, dan juga bisa dari sabut kelapa, agar supaya daunnya ini bisa seger-seger ya teman-teman ya. Ini potnya harus poros ya teman-teman ya, dan tidak terlalu padat medianya, sehingga pada waktu penyiraman air ini akan langsung mengalir, tidak akan berhenti di dalam pot atau media, yang menyebabnya kan akar maupun batang anggrek ini nantinya akan membusuk ya teman-teman ya. Dan untuk penyiraman anggrek ini saya lakukan 2 hari sekali, karena anggrek juga tidak begitu menyukai air dan juga tidak begitu tahan panas ya teman-teman. Ini anggrek yang berada di teras aku. Nah, sekarang kita yang ketiga adalah jenis dari tanaman gantung Pictonia. Pictonia ini adalah memiliki daun kecil-kecil ya, sangat cantik ya teman-teman, dan memiliki guratan-guratan di daunnya, dan warnanya ini putih dan juga bergradasi dengan warnanya yang hijau kelam, sehingga akan tampak Pictonia ini menjadi suatu tanaman yang unik dan menyenangkan ya teman-teman. Untuk tip perawatan, Pictonia ini juga merupakan tanaman gantung, bisa kita taruh di rak juga, dan dia juga hidupnya berada di keteduhan ya teman-teman. Dia juga tidak begitu suka air. Untuk media kita sama seperti tanaman yang lainnya, termasuk pemupukan ya. Cuman dia memiliki karakter hidupnya berada di keteduhan dan tidak menyukai di panas matahari langsung. Nah, sekarang untuk yang keempat adalah dari jenis tanaman aglonema. Nah, dari keluarga aglonema kita contohkan yaitu adalah dari Picroy ya teman-teman.
Aglonema saya di rumah ini semuanya rimbun-rimbun ya teman-teman, dan sehat. Nah, seperti aglonema ini sendiri juga merupakan jenis tanaman yang tidak menyukai panas matahari langsung ya. Dia cukup di keteduhan karena tanaman ini juga merupakan tanaman indoor dan juga bisa ditanam di outdoor. Namun bila mana di outdoor ini juga tidak suka terlalu panas matahari. Bila mana kita letakkan di indoor, ini juga sesekali harus kita sinarkan ya teman-teman ya, sehingga ini akan tetap bisa melakukan fotosintesis untuk pembentukan klorofil daunnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jenis tanaman aglonema di rumah aku. Ada Snow White dan juga ada Big Papa, juga Butterfly, Twinkle, dan juga ada tanaman yang lain ya seperti Butterfly. Semua dari jenis aglonema ini tidak menyukai sinar matahari langsung, namun demikian juga tidak terlalu menyukai air. Nah, yang sangat kita perhatikan itu adalah potnya ya teman-teman. Potnya ini juga harus poros, sehingga bila mana melakukan penyiraman, air juga harus segera mengalir ya, dan tidak mengendap di media, sehingga akan mengakibatkan akar dan batangnya ini akan membusuk. Bila mana terlalu disinar matahari, daunnya ini juga akan menjadi kosong. Maka dari itu untuk perawatan ini cukup di keteduhan, namun kita juga tidak terlalu banyak menyiramnya ya teman-teman. Ini adalah karakter dan cara perawatan untuk aglonema. Kalau yang satu ini adalah dari Dragon Silver ya teman-teman ya, ini tidak beda jauh ya karakternya dari tanaman aglonema. Dia juga tidak banyak menyukai sinar matahari, namun juga tidak suka akan air ya. Jadi penyiramannya ini cukup 2 hari atau 3 hari sekali. Kita lihat kalau medianya ini sudah mulai mengering, maka akan kita berikan penyiraman ya, namun tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah, daunnya ini terus keluar ya, daun mudanya, dan ini kelihatan sehat ya teman-teman ya. Nah, yang di atas itu ada jenis bunga gantung begonia ya teman-teman ya. Ini juga jenis tanaman yang tidak begitu sinar matahari, maka aku letakkan di keteduhan ya di bawah gavalum ini, dan sepanjang tahun ini berbunga terus ya teman-teman ya. Dan penyiramannya juga diperhatikan tidak terlalu banyak air, dan potnya juga harus poros ya teman-teman ya. Dengan tanaman Bloxinia ini ya teman-teman ya, ini juga hampir sama karakternya dengan Bloxinia ini ya teman-teman ya. Tidak terlalu suka panas matahari langsung dan juga tidak terlalu suka akan air. Nah teman-teman, di halaman aku ini juga ada berbagai jenis tanaman ya yang aku letakkan di halaman ini. Karakternya ini sama, maka dari itu aku letakkan di keteduhan, dan tanaman ini tidak terlalu mendapatkan banyak sinar matahari langsung. Nah, bagaimana dengan karakter dari jenis tanaman yang lain? Kalau tanaman seperti Diven ya teman-teman ya, ini cukup mudah ya teman-teman. Dia juga menyukai sinar matahari, tapi tidak terlalu
terlalu terik di matahari ya teman-teman. Dan seperti ini juga sudah mendapatkan sinar matahari langsung, sudah mulai panas, tapi kalau dia sudah adaptasi dia akan tetap bisa hidup bagus. Ini ada bermacam-macam, ada Diven tisu, juga ada Diven basia, dan juga ada Diven candi, dan juga ada Diven blanceng. Nah, ini juga sudah mendapatkan sinar matahari, tapi ini juga cukup teduh ya teman-teman, karena di atasnya atapnya ini ada gavalun. Dan semuanya jenis Diven di tempat aku ini subur-subur dan daunnya utuh. Ini karena tidak sempat ada hama yang menyerang, karena setiap pagi saya harus lakukan kontrol. Untuk karakter selanjutnya, Diven ini tidak juga terlalu suka air ya, cukup penyiraman 2 hari sekali, dan juga untuk setiap bulannya kita lakukan pemupukan ya, seperti pemupukan MPK ya atau mutiara, cukup 1 sendok teh ya, kita masukkan di lubang di media atau pot dari tanaman ini. Dan juga kita lakukan pemberian pupuk organik nabati dari kupasan kulit bawang putih dan bawang merah yang kita rendam semalaman, dan airnya bisa kita semprotkan atau kita pupukkan di tanaman ini. Nah teman-teman, yang di atas itu adalah merupakan tanaman gantung terang bulan. Terang bulan ini juga tidak terlalu suka air ya teman-teman, makanya untuk penyiraman ini semuanya hampir saya lakukan 2 hari sekali, utamanya yang berada di keteduhan ini. Terang bulan ini adalah merupakan tanaman gantung yang memiliki daun kecil-kecil hijau muda ya, dan juga ada putih di pinggirnya. Ini cantik sekali ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada tanaman ya jenis yang lain, seperti ada lili ya. Lili ini juga tidak suka teman-teman ya di panas matahari, dia cukup berada di keteduhan, dan dia ini suka air teman-teman ya. Walaupun di keteduhan, lili ini suka air karena lili ini berkembang biaknya sangat cepat ya teman-teman ya. Dalam 1 pot itu pertumbuhannya cepat, dan bisa sampai di 1 pot ini penuh ya, sehingga untuk pertumbuhannya ini memang banyak memerlukan penyiraman ya, penyiraman cepat layu, dan juga dia karakternya berada di keteduhan ya teman-teman. Dan di rak yang didesain seperti hati, di dalamnya itu juga banyak terdapat tanaman aglonema ya teman-teman ya, seperti Bikroy tadi. Jadi karakternya ini memang harus diletakkan di keteduhan, dan juga dia tidak terlalu banyak suka air. Mohon maaf ya teman-teman, ini untuk pengambilan video aku terlalu siang, dan kebetulan di rumah aku ini berada di pinggir jalan raya, walaupun tidak jalan raya, tapi cukup banyak lalu lintas yang lalu lalang, sehingga terasa sangat bising ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, semoga pesan dan juga tips ini bisa diadopt dan juga bisa menjadi referensi ya dari teman-teman sekalian. Nah ini juga ada anggrek ya teman-teman yang kultak di sini. Ini merupakan dari jenis anggrek dendro, yang mana untuk perawatan dan karakternya tidak jauh ataupun sama saja dengan anggrek yang lainnya ya teman-teman ya. Dan di sini tidak terlalu penuh ya teman-teman, mohon diperhatikan. Jadi akarnya ini biar menjalar kemana-mana bebas anggrek itu, dan di media ini tidak terlalu penuh ya, sehingga akarnya ini bisa
bebas kemana-mana ya teman-teman, sehingga anggrek ini akan tumbuh dengan bagus dan bunganya ini juga banyak ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini aku letakkan dan aku gantungkan bunga Wijaya Kusuma. Untuk karakter dari Wijaya Kusuma ini sebetulnya tidak terlalu suka sinar matahari ya teman-teman ya. Tapi di sini sebenarnya sinar matahari juga full ya. Namun karena ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga tanaman Wijaya Kusuma aku ini sudah beradaptasi ya. Untuk media sama dengan tanaman aku yang lainnya, pemupukan juga sama dan penyiraman juga sama teman-teman ya. Nah ini semuanya tumbuh dengan subur dan ini baru saja berbunga ya teman-teman ya. Kuncup-kuncupnya ini sudah banyak yang mulai layu ya. Untuk ini adalah Diven Galaxy, sama seperti Diven yang lainnya ya teman-teman ya, untuk tips perawatannya. Dan ini juga ada Diven Candi, ini juga sama perawatan dan karakternya dengan Diven yang lainnya. Aku juga punya Peperomia Keriput ya teman-teman, yang cantik dan rimbun sekali. Ini perawatannya dan karakternya sama dengan jenis Peperomia watermelon dan juga hampir sama dengan Begonia. Dia mintanya di keteduhan, dan karena di keteduhan dia juga tidak usah terlalu banyak air ya teman-teman. Dan juga diingat bahwasanya potnya ini juga harus poros. Nah kalau di atasnya ini ada black velvet ya teman-teman ya. Ini juga merupakan tanaman indoor yang juga tidak suka akan sinar matahari langsung, dan juga dia tidak terlalu speknya tidak terlalu sering disiram ya teman-teman, agar supaya akar dan batangnya ini tidak busuk. Nah seperti ini, dan juga sudah banyak keluar daun muda ya teman-teman, cukup rimbun dan sehat. Dan yang di atasnya ini adalah jenis suruh-seruan. Ini suruh gading. Suruh gading ini adalah merupakan tanaman rambat yang sangat mudah sekali perawatannya ya teman-teman. Dia bisa hidup di air dan juga bisa hidup di pot yang medianya tanah. Nah suruh gading ini juga merupakan tanaman yang fleksibel dan sepanjang masa daunnya yang hijau ini bisa kelihatan subur dan juga menyejukkan ya teman-teman ya. Di rak ini juga ada Peperomia Keriput, juga ada Begonia Polkadot, dan ini karakternya tidak jauh beda dengan Begonia yang lainnya. Kalau ini yang merah, ini jenis Begonia Polkadot ya teman-teman ya. Ini tanaman sekulen lidah kata yang juga hampir sama karakternya. Dia juga harus berada di keteduhan, namun demikian juga diperhatikan untuk penyiramannya ini juga jangan terlalu kering, terlalu sering ya, tidak terlalu sering dilakukan penyiraman ya. Yang selanjutnya ini adalah merupakan Calathea bambu. Untuk jenis Calathea bambu ini sebetulnya adalah tanaman yang berada di naungan atau keteduhan ya teman-teman ya. Dan daunnya ini memiliki corak yang sangat cantik sekali. Untuk Calathea bambu ini ada bermacam-macam ya teman-teman ya, bentuk dan corak daunnya ini. Dan dia karakternya sebenarnya tidak suka di panas matahari, namun ini saya coba ya teman-teman ya, berada di sinar matahari langsung dan barangkali sudah adaptasi, maka tanaman ini juga bisa tumbuh dengan subur. Ini Diven balon juga tidak jauh beda dengan Diven-Diven yang lain karakternya. Begonia silver juga sama ya perawatannya. Ini juga jenis Begonia ya teman-teman ya.
Kalau yang ini merupakan Calathea pisang-pisangan. Calathea ini sebenarnya memang tidak mau dipanas sinar matahari langsung, tapi entah kenapa, karena mungkin sudah terbiasa adaptasi ya teman-teman ya. Jadi Calathea aku ini walaupun berada di sinar matahari langsung, nampaknya dia juga tahan, dan daunnya ini tampak juga sehat dan subur ya, tidak gosong ya teman-teman ya. Seperti ini juga nampak sehat-sehat saja. Jadi memang harus kita lakukan pengamatan dari jenis karakter tanaman kita ini, dan juga kebiasaan ya teman-teman, barangkali yang akan mempengaruhi karakter dari berbagai jenis tanaman ini ya. Nah, kalau yang ditempel di pohon mangga itu adalah jenis tanaman kadaka ya teman-teman ya. Tanaman kadaka ini juga cukup rimbun ya di tempat aku. Ini pohon mangga ini memang tujuannya adalah untuk memberikan keteduhan bagi tanaman-tanaman yang ada di bawahnya. Nah, ini aku tempel tanaman kadaka ini dan bisa tumbuh subur ya. Ini sudah besar-besar dan rimbun ya teman-teman ya. Seperti ini kadaka yang aku tempel di pohon mangga. Untuk kadaka ini juga sebenarnya tanaman hutan ya teman-teman ya. Dia adalah merupakan tanaman yang kuat ya, bisa di keteduhan dan juga bisa di panas. Tapi karena kebetulan saya memiliki tanaman mangga ini ya, aku tempel aja di tanaman mangga ini ya teman-teman, dan alhamdulillah kadaka ini bisa tumbuh dengan bagus. Ini adalah merupakan tanaman sepatu pilum ya teman-teman. Sepatu pilum ini memiliki daun yang lebar-lebar dan melingkar ya teman-teman, menyerupai kelopak bunga begitu, dan juga mintanya di keteduhan ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini berada di tanaman gelombang cinta yang sangat jumbo ini ya, karena sepatu pilum ini karakternya memang tidak suka di sinar matahari langsung, maka saya taruh di keteduhan di bawah pohon yang besar ini. Ini teman-teman ya, tanaman gelombang cinta di rumah aku segede ini, dan yang di atas itu diven ya, yang kurang lebih ini tingginya sudah 2 meter teman-teman. Baik, kita akan bergeser ya di samping rumah ya teman-teman. Akan kita berikan satu persatu dari tips tanaman yang berada di samping rumah aku ini. Ini merupakan tanaman Calathea seperti yang tadi. Dia karakternya memang suka di keteduhan ya teman-teman. Untuk perawatan, media, pemupukan, dan juga penyiraman sama dengan tanaman yang lain. Namun satu yang ia tidak suka adalah di panas matahari langsung ya. Jadi kalau belum terbiasa, demi keselamatan kesehatan dia, lebih baik kita taruh di keteduhan saja ya teman-teman ya. Kalau ini adalah jenis Philobregele, dia juga merupakan tanaman ya, karakternya tidak suka panas ya teman-teman. Sebaiknya dia juga berada di keteduhan. Daunnya ini sangat rimbun sekali ya, dan karena kita lakukan pemupukan, selain pupuk dari jenis MPK, ini juga aku siramkan pupuk dari organik nabati, dari air rendaman air bawang putih dan bawang merah. Calathea merak ya teman-teman, ini
jenis tanaman ini agak rentan ya teman-teman, tidak seperti jenis Calathea bambu atau Calathea orinata. Calathea merak ini lebih rentan ya teman-teman. Bila mana ini melakukan pengiriman atau kita packing, ini sangat rentan sekali. Sebaiknya teman-teman dan sahabat untuk pembelian ini bisa langsung ke nursery dan tidak melalui pembelian online, karena tanaman ini memang begitu rentan dan juga gampang patah ya teman-teman. Selain ini juga gampang sekali layu dan juga tidak tahan panas juga ya teman-teman ya. Jadi kalau akan melakukan pembelian sebaiknya langsung ke nursery ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Ini adalah merupakan jenis tanaman gantung episia hijau. Episia hijau ini karakternya dan pertumbuhannya sering menjalar gitu ya teman-teman. Bisa di pot atau mungkin di tanah, dan ini sangat fleksibel sekali. Pertumbuhannya cepat berkembang biak dan juga gampang sekali ya perawatannya. Untuk media pemupukan ini sama saja, dan episia ini bisa di panas maupun di keteduhan ya, tinggal kebiasaan. Dan biasanya ini tumbuh liar ya teman-teman ya, merambat di tanah begitu, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya ini sangat cepat sekali. Ini jenis tanaman gantung semua ya, aku tempel di tembok, dan ini semuanya ada di keteduhan ya teman-teman. Dan di bawahnya ini juga berbagai macam dari jenis keluarga aglonema. Ini ada Dona Carmen, juga merupakan dari jenis keluarga aglonema ya teman-teman, dan karakter maupun perawatannya sama saja dengan aglonema yang lainnya. Yang satu ini merupakan jenis tanaman Amazon. Daunnya memiliki guratan-guratan yang tegas ya teman-teman ya, dan daunnya ini menyerupai seperti telinga kijang ya teman-teman ya. Dan Amazon ini cepat sekali juga untuk perkembangbiakannya, dan untuk media pemupukan dan juga untuk perawatannya ini juga sama. Namun ini juga merupakan tanaman indoor yang tidak menyukai terlalu panas atau matahari langsung. Yang ini adalah merupakan tanaman kuping gajah atau KG. Di tempat aku banyak sekali ya teman-teman, dan bahkan tidak aku rawat, kita biarkan saja, dia sudah begitu banyak anaknya dan tumbuh berkembang dengan sangat cepat. Kalau ini adalah merupakan jenis tanaman KG yang berdaun sedang ya teman-teman, ada yang lebih kecil lagi dan juga ada yang berdaun lebar. Daun dari KG ini hampir menyerupai dari tanaman Amazon, memiliki guratan-guratan yang tegas ya, sehingga ini adalah bisa bergradasi ya, dengan dasar daunnya yang hijau dan guratan-guratan di daunnya yang putih ya teman-teman, sehingga nampak sekali guratan ini ya seperti tegas ya teman-teman ya, dan daunnya yang rimbun. Ini merupakan simbol dari kemakmuran dan kesuburan. Nah, di sini juga aku tanam tanaman bunga bougainville ya teman-teman, yang mana ini aku taruh di sinar matahari langsung, karena karakter dari bunga bougainville ini harus berada di sinar matahari langsung. Seperti ini teman-teman ya, bougainville bila mana kita taruh di matahari langsung, bunganya akan banyak sekali dan tumbuh dengan bagus dan subur. Ini juga berada di sinar matahari langsung, dan bila mana berada di sinar matahari langsung, bunganya memang bisa full ya teman-teman ya. Dan ini bunga ini berada di samping rumah aku,
Dan saat ini karena musim panas, semua bunga bougainville aku ini berkembang ya. Bunganya banyak ya teman-teman ya. Untuk penyiraman ini kita cukup sering karena berada di sinar matahari langsung, maka ini setiap pagi dan sore kita lakukan penyiraman ya teman-teman. Dan pemupukan ini juga 1 bulan sekali kita memakai pupuk mutiara. Dan jangan lupa untuk juga siramkan dari rendaman air bawang putih dan bawang merah. Itu memang sangat bagus sekali untuk tumbuh kembang dan penguatan akar ya teman-teman ya. Ini ada yang berwarna ungu ya teman-teman ya. Tadi berwarna ungu cerah, tapi kalau yang ini keunguan ya teman-teman ya. Di sini juga langsung terkena matahari full sepanjang hari, dan ini bunganya juga sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman bunga wijaya kusuma yang seperti aku gantungkan di depan tadi ya teman-teman ya. Dan ini baru saja aku kembangkan. Ini masih kecil-kecil dan juga aku taruh di pot yang kecil-kecil, aku gantungkan nih teman-teman ya. Saya taruh di gantungan, dan ini juga sudah mulai ada yang spike ya, udah berbunga. Nah, kalau wijaya kusuma ini di sini sebenarnya juga langsung terkena matahari ya teman-teman ya. Tapi entah kenapa, apakah memang sudah terbiasa beradaptasi, bunga wijaya kusuma ini ternyata juga bisa berkembang tumbuh dengan baik. Ini bunga pisang-pisangan teman-teman ya. Ini bunganya merah dan panjang. Ini harus berada di full sinar matahari langsung, sehingga pertumbuhannya ini juga akan pesat dan rimbun. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian sini ini adalah merupakan bunga-bunga yang sudah beradaptasi ya teman-teman dengan sinar matahari langsung. Di sini juga ada tanaman seperti calathea dan diven, namun dia sudah beradaptasi di sinar matahari ya teman-teman ya, sehingga dia juga tetap saja bisa tumbuh dengan baik dan subur. Kalau di bagian sini ini cukup berada di keteduhan. Di sepanjang lorong ini adalah merupakan tanaman yang berturus ya teman-teman ya, dan semuanya ini juga tumbuh dengan bagus. Ini ada jenis karet kebo. Nah teman-teman, kalau memiliki tanaman karet kebo ini, dia tidak suka sinar matahari ya teman-teman. Pernah aku coba seharian, aku lupa teman-teman. Saat itu juga di sore harinya langsung gosong teman-teman daunnya ya, dan layu. Tapi bisa kita selamatkan, langsung kita bawa di keteduhan sehingga dia akhirnya bisa hidup dan bisa tumbuh sedemikian rupa. Ini ada pilo lemon ya teman-teman, dia juga sukanya di keteduhan, dan ini juga merupakan tanaman berturus. Kalau ini merupakan jenis calathea bambu ya teman-teman, tapi ini daunnya berbeda ya dengan yang di depan tadi. Untuk karakter dari calathea ini sama, menghendaki di keteduhan, dan dia juga suka air ya teman-teman ya, dan dia menghendaki di naungan atau di keteduhan, karakternya seperti itu. Kalau yang di rak ini anggrek ya teman-teman, juga ada sayuran ya. Dan ini cukup teduh di tempat ini, sehingga tanaman anggrek aku dan juga tanaman
sayuran aku ini bisa tumbuh dengan subur. Selain di keteduhan, ini juga ada aku bantu dengan paranet ya teman-teman ya, sehingga tanamannya di bagian sini juga tampak subur-subur. Nah, teman-teman, dari beberapa jenis tanaman yang berada di halaman aku dan di samping rumah aku, ada berbagai karakter yang harus kita perhatikan ya, utamanya bagi teman-teman pemula untuk belajar dan memulai bercocok tanam. Utamanya kita harus mengenali dulu dan memahami, mengerti dari masing-masing tanaman untuk karakternya dari tanaman tersebut. Nah, teman-teman, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya, bisa menambah referensi dan kita saling belajar bersama ya teman-teman. Dari saya ini juga masih pemula juga ya, maka dari itu kita ingin belajar bareng gitu ya teman-teman. Nah, saya kira cukup sekian dulu teman-teman, jumpa kita dan akan kita lanjut di video berikutnya. Sebelum mengakhiri jumpa kita, jangan lupa ya teman-teman untuk share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, dan akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.